Halo Sobat Arisanti, bertemu lagi bersama saya, Dr. Ayu Anggreni, dalam segmen Podcast Arisanti. Hari ini kita akan bahas mengenai penyakit yang sangat menarik dan juga sangat penting untuk kita ketahui bersama, yaitu penyakit kanker tulang. Saya yakin banyak dari kita masih belum familiar dengan penyakit kanker tulang ini. Padahal kanker tulang adalah salah satu penyakit yang sangat mematikan dan juga sering terlambat terdeteksi. Sobat Arisanti pasti penasaran kan apa sih itu kanker tulang dan bagaimana tanda dan gejalanya serta bagaimana cara penanganannya. Karena hari ini kita mengundang salah satu narasumber kita yang sangat ahli di bidangnya, yaitu dokter spesialis ortopedi atau spesialis tulang, yaitu Dr. Ana Agung Gede Yuda Asmara, spesialis ortopedi konsultan. Jadi Dr. Yuda akan menjelaskan mengenai kanker tulang dengan lengkap hari ini. Selamat sore Dr. Yuda. Selamat sore Dr. Ayu. Apa kabar Dok? Baik. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas mengenai kanker tulang ya Dok ya dalam podcast kita kali ini. Yeah. Mungkin untuk membuka diskusi, Dr. Yuda bisa jelaskan kepada Sobat Arisanti, kira-kira kanker tulang itu apa sih Dok? Silakan Dokter. Pertama kita harus, sebelum tahu kanker, kita harus tahu bahwa tidak semua kanker itu neoplasma ya, neoplasma. Jadi suatu pertumbuhan yang terus-menerus tidak pernah menjadi matur, pertumbuhan yang abnormal tapi tidak pernah menjadi dewasa selnya. Ya, pertumbuhan itu, yang terus-menerus itu ya? Ya, terus-menerus, teman tidak pernah menjadi matur dan tidak terkendali biasanya. Nah, itu ada yang jinak maupun ada yang ganas. Ganas. Untuk yang ganas itu ya karena sering kita harusnya namanya neoplasma ganas, cuman karena sering kita bilang tumor ya tidak apa-apa. Ya, dalam satu literatur bilang bahwa dari guru saya yaitu Prof. Errol itu mengatakan yang tidak apa-apa dibilang tumor saja gitu ya. Tumor ganas itu yang artinya suatu tumor yang membentuk komponen tulang ya, suatu tumor ganas, sarkoma yang membentuk komponen tulang. Tulang itu komponennya adalah tulang itu sendiri ya, osius, kemudian ada jaringan ikat, kemudian ada cartilage ya atau tulang rawan. Ada juga jaringan-jaringan yang lain seperti sumsum tulang. Untuk secara umum sebenarnya ada tumor itu baik jinak maupun ganas berasal dari komponen-komponen itu. Ya, contohnya kalau tulang itu tumor jinaknya itu ada osteoma, osteoma itu yang jinaknya, osteoblastoma ya. Kemudian kalau yang ganas, yang sering itu adalah osteosarkoma. Oke, jadi kalau kita simpulin bisa neoplasma atau tumor ganas yang membentuk komponen tulang gitu ya Dok ya? Komponen tulang. Oke, jadi itu kanker tulang ya Dok ya? Kira-kira apa lagi Dok yang mungkin perlu kita ketahui tentang kanker tulang ini Dok dari segi definisi? Tadi kan dokter bilang ada yang jinak, ada yang ganas ya Dok ya? Kira-kira apa lagi Dok ya untuk yang lain ada bisa dari tulang rawan, cartilage itu, yang jinak itu contohnya seperti osteokondroma. Sering pasien datang ke kami, ke kita itu pasiennya itu ada benjolan, anak-anak umur kurang dari 10 tahun datang dengan orang tuanya. Oke, osteokondroma untuk anak-anak ya? Ya, itu tumor jinak pada tulang rawan, di mana biasanya terjadi lokasinya di tempat-tempat yang dekat tempat pertumbuhan, seperti di pangkal lengan, atau di distal radius ya, pergelangan tangan, kemudian ada di lutut, pergelangan kaki juga. Osteokondroma yang karena tumornya bertangkai, cuman jinak dia. Ya, jadi itu salah satunya ya Dok ya. Tumor jinak itu yang terjadi pada anak-anak, yang sering terjadi pada anak-anak. Yang dikeluhkan sama orang tua. Lokasinya di pangkal tulang dokter bilang tadi ya Dok? Ya, di bahu, pangkal lengan, bisa di pokoknya tepat-tepat dekat garis pertumbuhan. Kemudian ada enkondrom, ya, itu agak jarang dikit. Kemudian juga bisa dari otot ya, jaringan ikatnya itu yang jinak itu seperti fibroma, fibrosis, dysplasia itu jinak.
Kalau yang ganas itu fibrosarkoma. Oke, fibrosarkoma ya dok. Jadi memang ada yang jinak dan ganas. Tadi yang osteokondroma itu kan pada anak-anak ya dok ya. Kalau yang ganas itu yang osteosarkoma siapa saja sih dok yang bisa mengalami gitu kanker tulang itu? Ya, osteosarkoma merupakan salah satu tumor yang mengandung osteoid ganas ya, tumor tulang yang ganas membentuk osteoid ya namanya, yaitu sering pada dekade kedua ya, dekade artinya antara 10 tahun sampai 20 tahun. 10 tahun. Jadi kadang-kadang tumor itu ada khasnya dia. Kalau kurang dari 10 tahun itu Ewing sarkoma. Kurang dari 10 tahun Ewing. ya dok? Kalau 10 sampai 20 tahun osteosarkom. Kalau umur sekitar 40-an tuh kondrosarkom, tumor ganas tulang rawan. Di atas itu 50 tahun ke atas itu adalah multiple myeloma, tumor ganas sumsum tulang. Nah, ini untuk osteosarkom sendiri. Jadi dia lebih sering pada umur 10 sampai 20 tahun. Cukup sering, dan pasien rata-rata tingkat morbiditasnya sangat tinggi ya. Jadi itu yang sering juga ya dok? Ya itu. Kalau misalkan untuk tipe-tipenya tadi kita bedakan jinak dan ganas, kemudian dari usianya juga ya dok ya, dibedakan ya dok ya untuk namanya jenis-jenis dari kanker tulang itu. Selain itu dok, apakah dari tanda dan gejalanya dok gimana dok? Apakah ada perbedaan yang spesifik dok mengenai kalau kanker tulang? Intinya pada tumor jinak dengan ganas, kalau ganas itu sering tumor itu menimbulkan gejala sistemik pada pasien, misalnya demam, penurunan berat badan. Ya, dok, ya? Kalau jinak enggak. Dan kalau dia yang ganas juga ada benjolan yang cepat membesar. Dan bisa pasien mengalami fraktur patologis, tiba-tiba tulangnya patah gitu. Tiba-tiba tulangnya patah. Kalau dia yang jinak jarang. Paling-paling nyeri, ada benjolan-benjolan yang tumbuh lama gitu. Jadi gitu untuk keluhan pasiennya biasanya dia mengeluh nyeri, datang ke praktek dokter gitu ya dok ya? Iya. Berapa lama dok biasanya pasiennya mengalami nyeri itu dok untuk ke arah kanker tulang? Iya, kalau kanker tulang itu kan sering ke ganas ya, karena kanker. Nah itu kalau dia contohnya osteosarkom itu benjolannya cepat, dalam 3 bulan udah cepat membesar. Benjolan. Sampai bisa sebesar semangka besar. Dengan selain bengkak itu ada pembuluh darahnya kelihatan, venektasi namanya. Venektasi. Ya, venektasi. Jadi ada nyeri, benjolan juga ya. Ada udema, bengkak, pembuluh darah ke jaringan distalnya itu terganggu. Kaki-kakinya bengkak. Kalau misalnya dia tumornya di lutut, di paha, ujung kakinya bengkak sekali. Ya, kemudian kalau dia di tangannya yang bengkak. Tangannya bengkak, ada benjolan, membesar cepat. Berat badannya menurun, panas ya. Jadi beda-beda ya dok ya untuk masing-masing gejalanya tiap-tiap kanker itu ya dok ya. Dan ada patah di faktor patologisnya itu yang sering pasiennya datang. Nyerinya hebat karena faktor patologisnya itu. Jadi itu yang ganas ya dok ya, lebih ke nyeri, kemudian ada benjolan juga, ada edem atau venektasi ya dok ya tadi, ada pembuluh darah. Kemudian pasiennya juga bilangnya ada bisa patah tulang yang terjadi mendadak gitu ya tadi dok? Iya, patah-patah mendadak tiba-tiba gitu, seperti itu. Cuman ya prosesnya sebenarnya udah sebelumnya ya. Oke, jadi itu tadi kan tanda dan gejalanya dok ya. Untuk yang ganas tadi kan dokter bilang ada bengkak, kemudian nyeri yang 3 bulanan gitu ya dok ya, cukup lama ya dok ya. Terus pasiennya juga ada mengeluh adanya venektasi atau atau ada pelebaran vena. Pelebaran pembuluh vena. Terus pasiennya juga bisa terjadi patah tulang nih sobat Arisanti. Selain itu untuk yang jinak sendiri dok, apakah sama dok gejalanya sama yang ganas? Kira-kira apa saja sih dok perbedaan gejala dari yang jinak sama ganas? Mungkin bisa jelaskan. Ya, contohnya kalau ini ya tumor jinak pada osteus ya, seperti osteoma ya. Osteoma. Jadi itu pada permukaan tulang, di mana tulang jinaknya tuh dengan aspirin aja dia bisa udah sembuh. Jadi ciri-cirinya dia memang ada nyeri sering pada tulang kepala, kalvaria. Cuman dia dengan pengobatan, ciri-ciri spesifiknya adalah dengan pengobatan aspirin ya udah sembuh sendiri. Jadi
nggak bakalan jadi ganas, nggak membesar gitu ya. Cuman ada gambaran lesi-lesi bisa litik, bisa blastik di daerah kortek tulangnya, kalvaria, cuman nggak begitu masih geographic pattern ya, masih bagus ini ya. Kemudian kalau tumor jinak yang lain seperti osteokondrom ya, nah itu yang sering pada pertumbuhan ya, sering terjadi pada tempat pertumbuhan yang saya bilang tadi. Yang usia muda itu. Yang usia muda itu memang ada benjolan yang dikeluhkan, ya, memang ada benjolan, tapi benjolan nggak membesar ya. Jadi semua masyarakat nggak perlu khawatir. Jadi benjolannya itu akan membesar sedikit tapi lama, tapi nggak membesar sekali ya. Dia itu merupakan tumor jinak tulang rawan karena bocornya garis pertumbuhan ya. Bocornya garis pertumbuhan ya, Dok ya. Jadi growth plate itu mengalami kebocoran, terus terjadilah dia pertumbuhan tumor jinak tulang rawan namanya osteokondrom ya. Nah itu bisa juga satu, bisa juga lebih dari satu. Nah ini kalau dia lebih dari satu, multiple, nah itu baru awas karena dia mungkin bisa bersifat ganas ya. Kalau dia cuma satu aja, jangan khawatir, nanti tetap konsultasi ke kami, ke kita, jadi ke dokter tulang, siapapun itu, cuman jangan khawatir. Jadi indikasi untuk melakukan tindakan pembarahan cuman apabila tumornya itu bertambah nyeri, ya, dan biasanya kalau masa pertumbuhan sudah stop, ya, kalau misalnya laki-laki itu 16 tahun, cewek itu mungkin lebih cepat 15 tahun. Oke, 15 tahun untuk perempuan ya, perempuan. Pertumbuhan tulangnya udah berhenti ya. Dari kemudian kalau laki bisa lebih lambat, 16-17 tahun, itu biasanya udah berhenti tumornya tumbuh ya. Kalau dia terus tumbuh makin membesar, nah itu baru perlu dioperasi. Atau nyeri atau indikasi kosmetik. Nah itu baru ya. Itu contoh-contoh tumor yang jinak. Jadi itu ya Sobat Krisanti, untuk membedakan tumor yang ganas dan jinak itu bisa dari gejalanya. Apalagi dari usia juga, kalau yang jinak kan juga ada pada usia muda ya Dok ya. Kalau misalkan garis pertumbuhannya sudah stop tumbuh, itu tulangnya juga pertumbuhan ke arah membesarnya juga akan berhenti ya Dok ya. Kemudian kira-kira yang dokter bilang tadi kan dia itu pertumbuhannya itu semakin meluas ya Dok ya di garis pertumbuhan. Apa sih yang menyebabkan Dok? Apakah ada masalah genetik atau faktor risiko apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya kanker ini Dok? Ya sebenarnya sih pertama itu ya memang ada faktor genetik juga. Kemudian yang kedua karena paparan radiasi, ya, karena kemudian yang ketiga karena gaya hidup, pola makan gitu yang yang terpapar pestisida dan sebagainya itu bisa menjadi faktor risikonya merupakan faktor risiko. Oke, jadi bisa genetik juga bisa, kemudian paparan radiasi, jadi pola makan ya Dok, lifestyle itu juga bisa ya Dok ya. Oke, jadi itu dia faktor risikonya. Untuk laki-laki lebih banyak laki-laki ya Dok ya. Perempuan ya. Oke, jadi beruntung kalau misalkan jadi laki-laki lebih beresiko nih Sobat Krisanti untuk menderita kanker tulang. Jadi untuk jenis kankernya yang paling sering tadi osteokondroma ya Dok ya, untuk pada anak-anak yang masih kecil ya. Ya, yang jinak. Yang jinak. Kalau yang ganas osteosarkoma. Osteosarkoma ya. Untuk dari usianya berarti siapa saja bisa kena ya Dok ya, dari kecil sampai dengan dewasa ya Dok ya. Kalau misalkan memang faktor resikonya belum bisa diatasi itu ya Dok ya. Oke. Untuk mendiagnosis kanker tulang nih Dok, kira-kira apa saja sih Dok yang perlu pemeriksaannya dan lain sebagainya? Ya, yang paling utama ya memang adalah dari anamnesis ya, pertanyaan menggali informasi riwayat pasiennya itu, apakah dari keluarga pernah, paparannya apa, kemudian apa keluhannya datang, apakah karena nyeri, apa karena bengkak, kemudian ada demam, penurunan berat badan dan sebagainya, ya, onsetnya bagaimana, kemudian sejak kapan, apa yang faktor yang memperberat, yang memperingan ya itu. Jadi pasiennya harus benar-benar ingat ya Dok ya, dari kapan dia mulai benjolannya itu ya Dok ya, kemudian nyerinya seperti apa, pada penurunan berat badan juga ya Dok. Biasanya berapa lama Dok pasien mengalami penurunan berat badan? Cepat, dari 3 bulan sudah mulai dengan penyebab yang tidak jelas ya. Kemudian
ada disertai timbul benjolan pada tulangnya dan sebagainya. Untuk penurunan berat badan sendiri kira-kira berapa banyak dok? Berapa persen kira-kira untuk penurunannya? Itu kalau yang ganas, hanya pada yang ganas ya, osteosarkom, Ewing sarkom, itu penurunan berat badannya sangat besar. Drastis ya? Ya, itu mungkin hampir 70% ya. 70% ya? Pasien turun mengalami berat gejala badannya sistemik ya. Oke. Gitu. Kemudian selain dari menggali dari cerita pasien, ada lagi dong untuk mendiagnosisnya? Yang penting itu adalah pemeriksaan radiologis ya dan histopatologis. Jadi tiga hal itu. Jadi melakukan pemeriksaan anamnesis dan pemeriksaan fisik ya dari dokter ortopedi. Nah itu kita memang harus terkait sama dokter radiologis dan patologi anatomi. Jadi untuk radiologisnya sendiri kita yang paling utama itu adalah membaca foto polos X-ray. X-ray-nya dia keluhannya di mana ya? Keluhan misalnya dia di paha, kita foto pahanya foto AP maupun lateral projection. Nah, di sana kita bisa membedakan apakah jinak atau ganas dari sana. Yang pertama itu ya dari lokasi juga ya. Lokasi itu kalau misalnya dia sering di bagian metafisis namanya, ya dekat dengan persendian, itu biasanya tumor-tumor yang osteosarkom. Yang ganas berarti itu? Ganas. Ada juga yang jinak, GCT, osteokondrom juga seperti itu. GCT, epifisis, dan metafisis. Kemudian untuk yang di diafisis, tumor ganas, Ewing sarkoma. Ada yang jinak juga seperti simple bone kiss, ya, tumor like lesion, simple bone kiss atau fibrous dysplasia. Jadi lokasi itu menentukan juga ya. Tumornya itu yang mana, tumornya itu seperti apa, itu guiding karena pertama. Banyak juga ya dok ya tipe-tipe dari kanker tulang ini ya tumor. Selain itu juga lokasi itu ada tepi lesi, kalau dia berbatas tegas dia biasanya hasil jinak. Foto ronsennya ya dok ya, dilihat lesinya itu ya. Itu jinak. Kalau dia berbatas tidak tegas, zona transisinya lebar, nah itu ganas ya. Kemudian ada reaksi dari, jadi tulangnya itu ada pelapis luarnya namanya peristium. Kalau itu sampai menimbulkan reaksi peristium, pada gambaran rongsen kelihatan seperti gambaran matahari, sunburst namanya ya, atau berbentuk segitiga, delta main dan reaksi peristial yang lain seperti lamellar bone gitu, ya pasti ganas ya. Pasti ganas ya dok. Ya, sunburst dan Scott-Main itu pada osteosarkom ya. Kemudian ini juga dilihat matriksnya apa, oseus apa cartilage, ya itu menentukan tipe ya. Berarti dari radiologi dilihat lokasi tulangnya di mana, kemudian batasnya dok ya, kemudian kita lihat matriksnya dok ya, dari osteo atau cartilage seperti itu ya dok ya. Oke, ada lagi dok kira-kira dok? Lagi satu mungkin perlu juga dilakukan CT scan juga ya untuk menentukan klasifikasi pada jaringan lunak itu menentukan ganas apa tidak. Dan memang di center kita di Arisanti punya CT scan ya, bisa dilakukan CT scan. USG juga ada menentukan tumornya kistik atau solid ya. Jadi radiologinya bisa X-ray, CT scan, USG juga bisa gitu ya. Ya, yang paling utama, yang paling the top-nya itu adalah MRI untuk melihat adanya keterlibatan saraf pembuluh darah pada satu jaringan tumor ya. Dan bisa juga membantu dokter untuk melakukan tindakan pembedahan ya, biar nggak kena pembuluh darahnya, biar mengetahui tumor yang diangkat tuh melibatkan pembuluh darah, saraf dan sebagainya nggak? Melibatkan jaringan yang sekitarnya ya dok ya. Oke, jadi itu dia pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk menegakkan kanker tulang ya dok ya. Lagi satu PA. Lagi satu histopatologi. PA biopsi. Jadi yang utama sebenarnya itu ya. Jadi untuk menentukan setelah pemeriksaan fisik, anamnesis dan radiologis, biopsi. Jadi biasanya pasien itu datang kita biopsi dulu. Jadi untuk menentukan kisi-kisinya apa gitu. Apa sih tumornya itu? Tumornya jinak atau ganas gitu bisa deh. Kalau dia ganas, artinya kita bisa mempersiapkan persiapan yang lebih baik untuk
operasi yang kedua. Karena tumor itu sendiri ada 2 treatment, bisa kita pertahankan ekstremitasnya, tangan atau kakinya, atau kita terpaksa melakukan satu amputasi. Oke. Jadi untuk terapinya juga bisa pembedahan ya dok ya? Ya. Untuk mengangkat tumornya, atau yang memang sudah nggak bisa ditolong harus amputasi gitu ya dok? Ya. Untuk terapi sendiri selain pembedahan apakah ada dok ya? Ada. Ada, kalau dulu di era dulu itu hanya ada terapi adjuvan namanya. Adjuvan itu setelah dilakukan pembedahan. Jadi biar tumor itu tidak relapse, tidak kambuh lagi. Cuman sekarang ada istilahnya ada terapi neoadjuvan, di mana diberikan suatu kemoterapi atau radiasi, ya, di mana untuk kemoterapi itu berfungsi juga pertama. Jadi biar tumor yang besar yang tidak memungkinkan pembedahan itu diperkecil sehingga memungkinkan dilakukan suatu tindakan pembedahan. Yang kedua, biar tidak waktu kita mengambil tumornya tidak metastasis duluan. Tidak menyebar gitu ya? Tidak menyebar. Jadi alangkah sia-sia kita mengangkat tumor tapi tumornya sudah menyebar. Itu neoadjuvan treatment. Ya. Ada kemoterapi. Baru terapi pembedahan, baru kemoterapi lagi, terapi adjuvan lagi. Ya. Jadi untuk pemilihannya sendiri, apakah dia neoadjuvan, kemoterapi itu atau pembedahan, itu pilihannya ditentukan oleh grading tumornya sendiri atau gimana tuh kondisi tumornya? Jadi ada grading, ya. Menurut klasifikasi Anaking Campanacci, ya, ada grading tumor. Jadi apakah dia lokal maupun agresif tumornya, apakah dia di dalam intrakompartmental maupun di luar kompartmen, artinya dia dalam satu tulang itu sendiri, apa dia sudah keluar tulang, apakah dia keluar tulang ke soft tissue gitu, ke jaringan lunaknya, apakah udah ke regio lain gitu. Yang paling jelek itu adalah kalau sudah metastasis. Ya. Jadi kalau misalkan dia masih di tulang itu sendiri, terapinya dengan pembedahan seperti itu ya dok? Ya. Kalau misalkan dia sudah meluas, dipertimbangkan untuk terapi lain gitu ya dok? Ya, memang kita nggak punya namanya bone scan di sini. Jadi kalau bone scan itu kita bisa melihat skip lesion. Kita melihat ada jaringan-jaringan baru mau metastasis dia gitu. Baru mau metastasis, mau kayak percikannya sedikit-sedikit itu bisa dilihat pakai itu. Jadi kita bisa menentukan potongan reseksi, potongan tulang yang diambil itu setinggi apa, biar tidak kambuh lagi. Itu sih sebenarnya. Iya. Kalau misalnya di Arisanti sendiri dok, gimana untuk mendeteksinya itu dok, sama terapinya seperti apa dok untuk kanker tulang itu sendiri? Ya, untuk mendeteksi di sini kan di samping setelah kita anamnesis pemeriksaan fisik, yang jelas dengan radiologis kita dengan foto polos ya, kita sudah lengkap di sini. Kemudian dengan CT scan juga ada, kemudian dengan pemeriksaan lab juga. Ya, pemeriksaan lab bisa memeriksa kalau tumor ganas itu kita periksa alkalin pulpatase namanya ya, serum alkalin pulpatase untuk tumor ganas pembentuk tulang. Jadi biasanya tinggi level alkalin pulpatasesnya. Kemudian di samping itu juga kita kan sudah punya nanti ya, bisa kita biopsi juga. Ya. Kita lakukan biopsi. Jadi di sini bisa kita lakukan pemeriksaan ya dok ya, awalnya dengan menggali cerita pasien, kemudian pemeriksaan fisik, kemudian bisa penunjangnya radiologi di sini bisa ya dok ya, untuk foto polos, kemudian CT scan juga bisa, dan pemeriksaan laboratorium ya dok ya. Kemudian histopatologi juga bisa ya dok ya. Untuk terapinya tadi bisa dengan pembedahan juga ada ya, kalau kita simpulkan bisa dengan yang adjuvan. Kalau misalkan di Arisanti sendiri, dari kasus yang pernah dokter dapat, kira-kira gimana dok untuk terapi yang pernah di sini dok? Untuk ini mungkin karena untuk pemberian adjuvan memang kita harus punya suatu dokter yang memang benar-benar biasanya kalau nggak dokter internis itu dokter yang mempunyai kemampuan untuk melakukan suatu kemoterapi ya. Biasanya sih dokter hemato-onko ya, internis, kemudian
Di samping kemoterapi kan juga perlu radiasi juga, ya. Baik sebelum maupun sudah pembedahan. Nah, di mana kadang-kadang ada khusus memang dokter radioterapi untuk hal itu. Dan nanti mungkin kita kerjasama dengan untuk kemoterapinya, ya, dengan bagian lain internis, kemudian baru kita bisa lakukan pembedahan. Ya, untuk pembedahan yang bisa kita lakukan adalah pembedahan reseksi, intralesion, biopsi, kemudian intralesion, reseksi. Untuk wide eksisi, radikal eksisi masih kita hati-hati pada kasus tertentu. Jadi kalau misalnya satu tindakan tumor tulang yang merupakan wide, yaitu kita harus melihat ketersediaan prostesis, karena beberapa tulang paha yang diambil itu kan harus diganti. Diganti dengan alat bantu yang tidak murah dan memang berkendala pada biasanya pasien-pasien yang mempunyai kendala biaya itu, misalnya untuk BPJS itu hanya bisa ditanggung di tipe yang tinggi, tipe A. Nah, itu yang untuk wide reseksi maupun radikal. Oke. Ya. Jadi untuk di RSND sendiri bisa pembedahan, tapi memang perlu multidisiplin juga ya, Dok ya. Dari dokter hemato-onko, kemudian dari radioterapi juga ya, Dok ya. Oke, itu dia untuk terapi kanker tulang. Kemudian apabila nih, Dok, pasien yang datang sudah stadium lanjut, apa yang bisa dilakukan untuk mempertahankan kualitas hidup pasien nih, Dok? Biasanya kita melakukan tindakan yang meningkatkan kualitas hidup pasien. Ya. Jadi bisa berupa terapi psikologis, ya, kemudian fisioterapi. Di samping itu juga dilakukan suatu radiasi. Radiasi itu kan bisa bersifat kuratif maupun paliatif, ya. Jadi tujuannya mengurangi gejala yang ada. Ya, juga hal ini juga bisa meningkat dengan mengurangi gejala, pasien bisa nyerinya bisa dikurangi sehingga peningkatan kualitas hidup pasien bisa tercapai. Dan kalau misalnya pasien-pasien yang mengalami patah tulang patologis, mungkin kita bisa bantu dengan melakukan tindakan imobilisasi dengan fiksasi dengan pen-pen yang memang khusus. Di samping kita juga berkolaborasi sama bagian fisioterapi. Gitu, ya. Jadi harus kolaborasi juga ya, Dok ya, fisioterapi, kemudian kita buat juga supaya kualitas hidup pasiennya lebih baik ya, Dok ya. Tidak hanya untuk pembedahan saja, jadi kolaborasi dengan fisioterapi, kemudian psikologis juga tadi dokter bilang ya, Dok ya. Untuk supaya pasien juga lebih tenang gitu ya, Dok ya. Kalau misalkan kanker tulang kan pasti mereka beban juga ya, Dok ya, pikir ada kanker gitu dalam tubuhnya, bisa nggak sih saya sembuh, seperti itu, Dok ya. Jadi memang perlu yang namanya kolaborasi. Kemudian untuk cara mencegahnya kira-kira ada ya, Dok ya, cara pencegahan kanker tulang, Dok? Sampai sekarang sih untuk cara pencegahannya itu masih sulit ya. Kita berusaha mengurangi risiko paparan aja, paparan radiasi, mengubah pola hidup, gaya hidup yang sehat. Kemudian bagaimana kita kalau misalnya dengan faktor genetik, kita bisa melakukan konseling genetik. Konseling genetik ya. Itu aja sih. Itu biasanya di usia berapa, Dok, harus dilakukan konseling? Kalau misalnya, karena ini tumornya sudah terjadi pada usia remaja. Jadi sebelum pas usia remaja, kalau misalnya ada keluarganya menderita kanker, itu bisa sudah. Oke, untuk konsultasi genetiknya bisa dengan dokter spesialis ortopedi juga atau? Spesialis ortopedi bisa, spesialis yang lain juga bisa, seperti ortopedi, interna onkologi, hemato-onko juga bisa. Oke. Jadi poinnya adalah gimana cara pencegahannya adalah mengurangi faktor radiasi paparan. Kemudian kalau emang punya di keluarganya yang menderita kanker tulang, harus melakukan konseling ya, Dok ya, untuk genetiknya itu sendiri. Selain itu ada tambahan lagi nggak, Dok, kira-kira untuk mencegahnya selain lifestyle yang bagus juga ya, Dok ya, untuk?
Sampai saat ini masih hanya itu. Masih hanya itu ya, Dok, ya, untuk cara pencegahannya. bisa. Jadi Sobat Arisanti diharapkan untuk tetap menjaga pola hidup yang sehat, jangan banyak radiasi paparan, dan jangan lupa untuk screening kesehatan rutin ya, masalah kesehatannya. Nah, itu dia lengkap sekali nih penjelasan Dr. Yuda, Dok, tentang kanker tulang ini. Bagi Sobat Arisanti, jangan lupa sebarkan informasi kesehatan ini. Karena sharing is caring. Jadi lebih banyak orang yang teredukasi, lebih banyak juga orang yang tertolong. Saya Dr. Ayu Anggreni dan juga Dr. Yuda pamit undur diri. Sampai jumpa di Pod Cantik berikutnya.